Makin hari makin panas. Fix kita ada di masa pendidihan global. Pemerintah sedunia udah didesak untuk segera memanfaatkan sumber energi terbarukan. Energi yang berasal dari sumber daya alam yang bisa terus diperbaharui secara alami. Sinar matahari, angin, air. Jadi nggak habis kayak batu bara dan minyak bumi. Kita biasa dengar sumber energi terbarukan lewat istilah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pembangkit listrik tenaga air, atau mikrohidro dan pikohidro. Bila dibangun dan dimanfaatkan dengan bijak, penggunaan energi terbarukan bisa meminimalisir pencemaran udara dan kerusakan lingkungan. Lokasi pembangunannya lebih fleksibel dan ekonomis, juga menciptakan masyarakat yang mandiri energi. Kayak yang dilakukan warga Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara gotong royong. Hasilnya penerangan untuk desa mereka yang nggak tersentuh sama sekali oleh aliran listrik negara. Mereka tidak menebang hutan dan selalu menanam pohon baru. Jadi debit air sungai tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pemerintah Indonesia sih punya target penggunaan energi terbarukan sebanyak 25% pada 2025. Yang tercatat oleh Kemenko Perekonomian, porsi penerapan energi terbarukan pada 2023 masih di level 14%. Pemerintah juga sudah membangun beberapa proyek energi terbarukan. Sayangnya, masih ada yang mangkrak, yakni PLTB Bantul dan pembangkit listrik biomasa Mentawai. PLTB Bantul mangkrak karena kendala teknis pada pemasok kincir. Sementara PLTBM Mentawai atau pembangkit listrik yang berasal dari material hidup, misalnya kayu, rumput laut, kotoran hewan, mangkrak karena kerusakan mesin. Ada juga rencana untuk membangun sumber energi yang berasal dari biogas, gas yang dihasilkan dari proses fermentasi tanpa oksigen dari limbah material hidup. Misalnya limbah kotoran ternak, limbah organik, limbah perikanan, limbah enceng gondok, sampai limbah kotoran manusia. Biogas ini dipakai untuk memasak untuk keperluan domestik rumah tangga. Ya, nah kalau di Indonesia kan sebenarnya ada ini ya Mbak ya, ada di dalam RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional itu dia sebenarnya menyebutkan juga ada tujuannya tuh untuk menginstalasi 1,7 juta unit biogas skala rumah tangga. Jadi sebenarnya biogas rumah tuh masuk ke dalam rencana itu gitu ya. Yang itu sebenarnya targetnya di 2025. Nah, posisinya seperti apa di saat ini tuh kapasitas yang terpasang baru sekitar 52 ribuan di nasional dengan kalau biogas yang dibangun dan dibina sama YRE itu sekitar 29 ribunya. Jadi nggak salah juga kalau mau bilang praktik pemanfaatan energi terbarukan sejauh ini yang bisa kita contoh banyak juga yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat pedesaan. Which is good karena mereka menjalani prinsip transisi energi berkeadilan, tidak merugikan sesama makhluk hidup. Kalau gini enaknya siapa belajar dari siapa ya? Silakan tulis di kolom komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye!